Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah wa akhwati rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di pertemuan ke 165. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kaji hadis-hadisnya di setiap Jumat pagi ini. Dan dengan pengkajian ini oleh Allah kita dijadikan hambanya yang dekat dengan Nabi, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ari yang memfasilitasi ngaji kita di pagi hari ini. Kita coba pakai sound ya. Mudah-mudahan yang di Zoom juga jelas. Nanti dievaluasi atau dilihat hasilnya bagaimana di Zoom. Mudah-mudahan dengan di sound ini jadi semakin jelas. Suaranya jadi lebih keras. Ada Kak Nita, Pak Mufid dan Pak Musin di sini. Ahlan wa sahlan bi khudurikum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Babur raj'ati, bab rujuk. Babur raj'ati, bab rujuk. Ar-raj'atu, rujuk itu lugatan secara bahasa masdaru raja'ah, masdarnya lafadz raja'ah. Wa syar'an, dan secara syariat itu adalah ibaratun an ibqa'in nikah. Ibaratun mengibaratkan an ibqa'in nikah, dari tetapnya hukum nikah. Ala makana madamat fi atin nikahi liqiyamihi wa hiya masyru'atun wa lam yukhtalaf ahadun fi masyru'iyatiha. Ala makana, atas akad yang sudah terjadi, madamat fi atin nikah, selama antara suami dan istri itu masih dalam akad nikah liqiyamihi, yang dia berdiri di atasnya, artinya belum sampai talak 3. Jadi rujuk itu adalah mengembalikan hukum nikah atas suami istri yang berpisah selama perpisahannya atau perceraiannya itu tidak sampai talak 3, tapi dia itu masih dalam kondisi talak 1 dan talak 2 gitu. Nah, kita lanjutkan. Wahiyya masyru'atun, dan hukum rujuk itu sangat dianjurkan. Walam yukhtalaf, dan tidak diperbedakan pendapat. Itu footnote-nya di bawah. Walam yukhtalaf, dan tidak diperbedakan pendapatnya. Ahadun, seorang imam pun, seorang ulama pun, fi masyru'iyatiha, di dalam kemasru'iyatan, dianjurkannya orang itu rujuk. Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman-Nya Allah Ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka itu ahaqqu, lebih berhak, biraddihinna, untuk mengembalikan mereka dalam ikatan pernikahan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, fa'amsikuhunna, maka hendaknya kalian mempertahankan mereka, para perempuan. Intaha minas sa'diyat, dari as-sa'diyah. Wattafaqal a'immatu ala jawasi irtija'il mutlaqati,
Wattafaqo dan bersepakat al-a'immatu para imam ala jawazi irtija'i atas diperbolehkannya merujuk istri al-mutlaqoti secara mutlak. Wa ala annaman tolako zaujatahu wa ala annaman dan atas sesungguhnya orang tolako yang mentalak zaujatahu istrinya salasan 3 kali lam tahilla lahu illa ba'da an tankiha zaujan ghairah. Lam tahilla maka tidak menjadi halal rujuknya setelah talak 3 itu tadi lahu baginya. Nah, jadi istrinya itu tadi tidak halal baginya langsung dirujuk, tidak boleh illa kecuali ba'da setelah an tankiha, apabila si istri yang sudah ditalak 3 kali itu menikah zaujan dengan suami ghairahu selain suami yang pertama. Wa yuti'uha dan kemudian suami yang kedua ini pernah mengumpulinya fi nikahin dalam nikah sohihin yang sohih. Nah ini Masya Allah. Jadi kalau seorang sudah ditalak 3 pengen rujuk itu tidak boleh kecuali si istri sudah menikah lagi. Saat istri sudah menikah lagi, suami yang kedua ini harus pernah berkumpul dengannya. Nah, kalau sudah berkumpul dengannya, memang diharapkan itu ta'zir. Ta'zir itu sebagai efek jera dari kepada suami yang pertama, agar dia tidak mudah mentalak istrinya. Asal marah talak. Nah itu kalau sudah dia pernah berkumpul dengan orang lain, bisa jadi istrinya itu tidak mau berpisah dengan suami keduanya. Bisa jadi kan begitu. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran itu, seseorang yang berpisah atas kedoliman pasangan pertamanya, biasanya dia akan menemukan pasangan yang kedua yang lebih baik, yang lebih perhatian dan lebih penyayang, sehingga dia tidak mungkin mau menikah dengan suami pertamanya. Nah itu tambihan. Nah, ini ya. Makanya Allah menjadikan hukum talak itu sebenarnya mentalak istri itu halal-halal saja. Nah, tapi kembali lagi Abu Ghudul halali ilallahi at-talak. Allah itu tidak suka perpisahan, itu tidak suka. Nah, jadi seseorang yang bisa bersabar dengan pasangan hidupnya meskipun dia itu menguji, itu hadiahnya luar biasa. Ya kita pengennya kan baik-baik saja antara suami dan istri. Nah kalau kita ini tidak mungkin diuji berat-berat, itu tidak mungkin. Kalau kita ini tidak mungkin diuji berat-berat, tidak mungkin kayak, karena level iman kita juga biasa. Tapi seandainya diuji dengan hal-hal yang berat dari pasangan hidup, niscaya kita itu adalah orang-orang yang mulia, yang bisa gitu. Seperti Sayyidah Asiyah yang diuji dengan Fir'aun, maka dia menjadi penduduk surga tertinggi kan gitu, menjadi Sayyidatu Ahlil Jannah, di mana makbarohnya saja, kuburannya itu sudah wangi, karena kuburannya yang di dunia itu kan dalam riwayat diangkat oleh Allah, kuburannya itu berada di surga, di mana ketika Rasulullah itu Mi'raj melewati kuburan di surga, melewati surga itu melihat kuburan, ada kuburan kok wangi, itu kuburannya siapa? Jibril. Itu kuburannya Asiyah, istrinya Fir'aun, kan begitu. Sama seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu seandainya hanya nabi-nabi yang biasa saja, beliau tidak akan diuji dengan ujian yang berat, tetapi beliau diuji dengan anak, kemudian diuji dengan istri. Nah, makanya beliau itu termasuk nabi papan atas, ulul azmi, meskipun paling bawah di antara 5 besar para nabi itu kan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh. Nah itu diantaranya karena Nabi Nuh itu diuji dengan istri yang membelot dan sebagainya, tapi tidak pernah menceraikannya. Selama hidup itu tidak pernah menceraikannya. Beliau bersabar dengan istrinya. Nah, termasuk dalam akhlakut taswid, akhlak pernikahan itu seorang perempuan itu ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya,
secara otomatis kan dia bisa antadkhulal jannata min ayyi babin syi'ti kan gitu. Kau bisa masuk surga dari pintu manapun yang kau sukai kalau perempuan dapat ridho suaminya. Nah, beda dengan suami. Ketika suami itu bersabar atas istilahnya itu rewelnya si perempuan. Nah, maka Allah itu rodiya ala sabri, ridho atas kesabarannya. Makanya kalau ditanya, seorang suami itu akan mudah mendapatkan ridhonya Allah jika dia mendapati istrinya dalam kondisi rewel, dalam kondisi ngomel, dalam kondisi ribet, tapi dia tidak menjawabnya. Dan dia menelan kepahitan tersebut, menelan pahitnya dimarahi istri, diomeli istri. Nah, itu termasuk bagian dari keridhaan Allah kepada si suami. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Lut, yang dilakukan oleh Nabi Nuh, termasuk yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu kalau di surat dalam kisahnya Nabi Muhammad, berkali-kali Rasulullah itu sampai Allah itu marah dalam Al-Quran itu. Saking rewel-rewelnya istrinya Rasulullah, baik itu siapa lagi namanya, Sayyidah Aisyah itu ya rewelnya luar biasa, Sayyidah Hafsah itu juga rewel, termasuk istri-istri yang lain. Ketika Sayyidah Aisyah itu diuji dengan ayatul ifki, dengan tuduhan penyelewengannya Sayyidah Aisyah, panjang itu dalam Al-Quran, istri-istri yang lain itu kan mencemooh juga. Wah, kena batunya kamu Aisyah, kan begitu. Nah, Allah itu menjelaskan dalam Al-Quran, wahai istri-istri Nabi, kamu itu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Nah, jadi tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, dimana kalau perempuan-perempuan yang lain itu asal ini saja, asal istilahnya ya kalau mau ganti ya ganti, ngomel ya ngomel. Tapi orang yang menjadi istrinya Nabi itu dimuliakan di dunia dan akhirat. Saat seseorang itu dimuliakan di dunia dan di akhirat, maka dikatakan oleh Allah, wa azwajuhum ummahatul mu'minin, wa azwajuhu wa ummahatul mu'minin. Dan istrinya Rasulullah itu adalah ibunya para orang beriman. Nah, kalau mereka nyeleweng, mereka rewel, Allah itu berhak untuk memerintahkan kepada Nabi mentalak mereka, kemudian mengganti dengan istri-istri yang lain. Tapi ternyata Rasulullah tidak pernah mentalak istrinya. Ada kejadian di riwayat yang di depan tadi kan itu memang belum disentuh kan. Jadi kan kemarin kita membaca riwayat bahwa ada seorang perempuan kemudian dinikahkan oleh ayahnya kepada Rasulullah. Saat dia dipertemukan dengan Rasulullah, si perempuan menolak, mengucapkan auzubillahi minka, aku mohon perlindungan kepada Allah atas dirimu wahai Muhammad. Nah, terus kemudian Rasulullah tidak jadi mendekatinya kan gitu. Jadi itu kan tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau istri yang sudah berkumpul dengan Rasulullah tidak pernah itu istilahnya apa namanya bercerai atau oleh Rasulullah di ini tidak pernah gitu. Nah, Ustaz Ari minta tolong dibantu, kayaknya ada yang nyala ininya ya. Nanti yang Zoom biar tidak terganggu. Nah, ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tadi tentang masalah rujuk. Jadi rujuk itu dianjurkan oleh Allah langsung dan juga dianjurkan oleh Rasulullah. Para ulama sepakat merujuk itu apa namanya hukumnya itu sangat masyru', bukan hanya sekedar sunnah, sangat dianjurkan, bahkan mendekati wajib gitu. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. An Imran bin Husain, diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, annahu, bahwa Rasulullah su'ila, ditanya, anir rajuli, tentang seorang laki-laki, yutalliku yang mentalak istrinya, thumma yuraji'u, kemudian dia merujuk istrinya, wala yushhidu, tetapi dia tidak mendatangkan saksi.
Fakola, maka berkata Nabi, ashhid ala tolakiha, ashhid, adakanlah saksi, ala tolakiha, ketika seseorang itu mentalak istrinya. Jadi harus ada saksinya ketika mentalak. Jadi dipanggil 2 saksi dari keluarga boleh, terus ngomong, ini dengan berbagai pertimbangan dan sebagainya, saya mentalak istri saya. Itu biar ada saksinya. Fungsinya saksi itu untuk satu yang mengingatkan menjadi saksi, yang kedua itu untuk menjadi rem. Kita melihat kondisi-kondisi tertentu orang itu gegabah. Orang zaman akhir itu sifatnya tergesa-gesa, ajulah. Ada konflik sedikit langsung talak. Tapi kalau dirasa sudah tidak nyaman atau bagaimana, didatangilah istrinya atau istrinya datang ke suaminya yang sudah mentalaknya. Kemudian mereka jalan sama-sama, terus tinggal bersama, tidur bersama, tanpa ada akad rujuk lagi. Itu jatuhnya zina. Karena kapan ditalak, saat sudah ditalak itu sudah menjadi orang lain, itu sudah menjadi ajnabiyah. Nah, Rasulullah itu berhati-hati memberikan warning kepada umatnya bahwa saat orang itu menjatuhkan talak, jangan sembarangan. Nah, saat merujuk juga jangan sembarangan. Saya punya teman itu pejabat tinggi, itu begitu. Saya nasihati, dia tidak mendengar. Kalau ditalak jangan sembarangan mentalak lah, kan begitu. Ya karena pendidikannya tinggi dan jabatannya tinggi, itu sudah potensi, apalagi dia kaya. Dinasihati susah. Sudah begitu terus kemudian dirujuk juga tidak ada saksinya. Datang saya nasihati, ya malah agak marah-marah gitu. Nah ini kan istri saya sendiri, ya istri saya sendiri tapi secara hukum begitu. Nah kemarin kenapa harus ditalak kalau memang harus dirujuk lagi, kan tinggal sabar sedikit saja. Dan malah sekarang buka hijabnya juga. Nah itu kan malah kadang-kadang saya ini juga merasa risih gitu. Seseorang itu kan kalau dikatakan tahu hukum itu hendaknya kan punya papan nama. Kalau dokter bilang, padahal dokter itu kan ya S1, kadang-kadang masih muda juga, itu dipercaya kalau ngomong ini resepnya ini, penyakitnya ini. Lah giliran kita ini kan ngaji dari kecil ini, belajar ilmu agama dari kecil. Terus kemudian kita menasehati, ya kita menasehati itu bukan untuk cari perhatian, tidak. Karena kita menjelaskan sebuah hukum. Lah sudah dijelaskan dengan hukum yang baik seperti itu, kemudian tidak mau mendengarkan. Memang Masya Allah. Tapi ya kembali lagi, kita kembalikan bahwa profesi, jangankan saya, Rasulullah itu kan 13 tahun menasehati di Mekah itu kan juga tidak sedikit sekali yang mendengar. Nah apalagi saya. Jadi itu yang menjadi hal-hal yang bisa membuat kita sebagai orang yang memberikan nasihat itu bersabar. Itu sebagai guru itu harus sabar di situ. Nah, dulu itu ketika susah-susahnya beliau datang ngaji. Nah giliran sudah enak tidak mau ngaji. Nah setelah tidak mau mengaji, kemudian menghadapi permasalahan, dijelaskan tentang hukum fikihnya tidak mau. Nanti kalau repot kesini lagi. Nah, seperti itu. Ini memang fungsinya kita kayak umat itu begitu. Ketika mereka tidak butuh dengan Rasulullah, ya mereka tidak datang. Saat mereka butuh datang. Tapi ya Rasulullah itu welcome. Makanya disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Berani jadi orang alim, berani menjadi ustadz, berani menjadi mubalik, berani menjadi kiai, itu harus berani mencontoh perilakunya Nabi. Siap jadi keset, ya. Jadi kapan-kapan butuh ya dipakai, kalau tidak butuh dibuang, itu ya memang sudah siap. Tapi ya tidak mungkin tidak butuh, pasti butuh. Nah begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini mental tentang yang disebut dengan hadis tarbawi, hadis yang menjelaskan tentang akhlak-akhlaknya Nabi.
biar kalau kita itu menjadi orang tua. Ya kadang-kadang anak kan begitu kalau sudah mandiri kan. Kalau mereka sudah SMP, SMA, sudah kuliah, kan dekat ke orang tua kan pas minta saja. Kalau tidak minta kan tidak dekat. Lah kayak cara Rasulullah begitu, umat itu juga begitu. Pas butuh tanya sama Rasulullah, tidak butuh begitu. Tapi sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai guru, sebagai orang tua, ya kita harus ikhlas, ya, gitu ya. Jadi nasihatnya Rasulullah ini tadi mewajibkan bahwa orang yang mentalak istrinya harus menghadirkan saksi. Saat nanti ada indikator dia pengen kembali kepada istrinya, terus kemudian dia langsung melanggar, itu tidak serta-merta langsung istilahnya langsung dirujuk sendiri gitu, tidak. Tapi dengan adanya saksi, saat dia rujuk dengan istrinya ada saksi lagi, sehingga hubungan yang kedua ini tadi ini jauh lebih dia berhati-hati, lebih dewasa daripada yang pertama gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala raj'atiha, dan atas ketika dia rujuk hendaknya dia mendatangkan saksi juga, 2 saksi. Rawahu Abu Dawud hakadha, seperti itu, mauquf wa sanaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Wa akhrajahul Baihaqi, dan mentakhrij hadis ini Imam Al-Baihaqi bilafdin anna Imran bin Husainin, bahwa sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu su'ila, ditanya amman, tentang seseorang, roja'a, yang merujuk imro'atahu, istrinya, walam yushhid, dan dia tidak mendatangkan saksi. Faqala, berkata sahabat Imran bin Husainin, fi ghairi sunnatin, itu tidak sunnah, itu tidak diajarkan Nabi. Fal yushhidil ana, maka kalau sudah terlanjur, panggil 2 saksi, sampaikan kepada saksi tersebut bahwa fal yushhidil ana, persaksikanlah kepada mereka sekarang bahwa kau sudah rujuk, kemarin sudah pernah talak, sehingga ada yang ngontrol. Kehidupan ini kan fungsinya ada yang ngontrol. Seandainya tidak ada raqib dan atid, kita itu akan hidup semau-maunya. Kalau tidak ada pencatat kan begitu. Sama warga negara itu kalau dibilang seandainya tidak ada aparat dari polisi, niscaya hidup ini akan semau-maunya. Orang itu dikatakan bebas, hurriyah. Bebas itu ya bebas, merdeka ya merdeka. Tapi kemerdekaannya makhluk itu sudah diatur oleh Allah, berbatasan dengan haknya orang lain. Itu. Sehingga kita bebas naik kendaraan di jalan raya, tapi kalau ada lampu merah, ya berhenti. Bukan sembarangan saja. Kalau seandainya tidak ada polisi, tidak ada aparat yang mengatur itu, ya tidak bisa. Nah kadang-kadang polisi itu memberikan takzir luar biasa. Di antaranya ada perintah tembak di tempat. Itu bukan kekejaman, itu adalah al-adalatu, keadilan. Nah begitu. Makanya pendidikan dimanapun kita memiliki lembaga pendidikan, itu hanya sebuah ikhtiar maksimal, bukan kesempurnaan. Jika kita belajar lembut, otomatis kita tidak mungkin status kita nanti akan menjadi polisi atau menjadi tentara. Kalau menjadi tentara, menjadi polisi, ya didikannya militan, disiplinnya luar biasa. Tidak ada polisi itu terus dibilang, kamu terserah ya kalau bangun pagi. Ini tidak bisa. Nah, nanti kalau kamu berangkat ke akademi, terserah kamu ya, yang penting kamu kesadaran. Tidak bisa. Kalau pendidikannya polisi, ya sudah, apel pagi jam berapa? Jam 5.35 langsung absen, langsung apel. Tidak bisa ya, push up, guling-guling kan begitu. Nah itu yang saya lihat di Akpol. Mereka bukan berarti lah pendidikannya itu tidak manusiawi, bukan tidak manusiawi, mereka yang menjadi benteng. Sahabat-sahabat Nabi juga ada yang dididik dengan disiplin yang tinggi seperti itu. Nah, sama dalam hal pernikahan. Dalam hal pernikahan, seorang hakim di pengadilan agama, seorang penyuluh keagamaan, serta orang-orang yang bertugas di KUA, itu dididik dengan disiplin yang tinggi.
Sehingga mereka juga memwarning orang-orang yang istilahnya mau bercerai, itu mediasinya lama. Dibacakan ayat-ayat ruginya orang bercerai, ancamannya orang yang bercerai, agar mereka tidak jadi berpisah. Nah seperti ini kata Rasulullah sampai begitu. Nah, fal yushidil an wazadat Tabrani, dan menambahkan Imam Tabrani fi riwayatin, di dalam riwayatnya, wa yastaghfirillah, dan hendaknya dia memohon ampun kepada Allah. Mentalak seseorang itu harus istighfar banyak-banyak. Lah itu loh anaknya orang. Tuh, anaknya orang, perempuan yang kita nikahi itu kan anaknya orang. Kita minta baik-baik loh sama orang tuanya dulu untuk kita nikahi. Kemudian saat kita nikahi itu kan sebenarnya ada taklif. Coba kita baca buku nikah itu kan. Dibaca buku nikah di bagian belakang itu kan kewajiban seorang suami atas istrinya kan ada. Dimana ketika orang tuanya sudah menikahkan seorang anaknya, putrinya kepada suaminya, maka masalah ibadahnya, pendidikannya, akhlaknya, nafkahnya itu diurusi oleh suami. Nah kalau istri itu nuzus, terus kemudian dia agak rewel dan sebagainya, nah kita sebagai suami harusnya mengecek dulu kan. Jangan-jangan kita sebagai suami tidak maksimal dalam pendidikannya, dalam akhlaknya, bahkan dalam nafkahnya. Karena istri itu potensi melawan kalau tidak dididik dengan akhlaknya, dididik dengan muasyarahnya, dididik dengan nafkahnya. Kan begitu kan? Innaha khuliqat min dhil'in, khuliqa min dhil'in. In taroktaha i'wijajan. Wa in qahartaha fakasartaha. Perempuan itu tercipta dari dhil'in kan, dari tulang rusuk yang paling bengkok. Jika engkau biarkan, tidak engkau didik, tidak dinasihati, tidak dicontohi, tidak diberikan nafkah yang baik, maka kau akan meninggalkan dia bengkok. Pasti melawan, tidak mungkin tidak melawan. Tapi jika engkau paksa, langsung dibengkokkan begitu, ya fakasar engkau akan memecahkannya. Nah seperti itu. Nah ini pendidikan pranikah itu penting sekali loh ya. Bahkan kalaupun sudah menikah penting mengaji begini. Jadi kepentingan saya untuk mengaji di hari seperti ini, membaca hadis-hadisnya Rasulullah kan. Allah itu kan berfirman dalam Al-Quran kan, bahwa Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kan gitu, menyuruh Rasulullah. Kalau memang engkau itu mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Nah satu-satunya cara di antara banyak cara itu adalah mengaji, belajar, membaca hadisnya Rasulullah. Orang itu semakin paham perilakunya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, hidupnya pasti terarah. Al-izzatu lillahi wali rasulih walil mu'minin. Begitu konsepnya. Kemuliaan itu hanya mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah, dan bersama orang mukmin. Semakin kita hidup itu menyendiri, artinya ya jadi bebas kita karena merasa tidak diawasi oleh Allah, jauh dari Rasulullah karena jarang mengamalkan sunnah. Kemudian kita jauh dengan orang-orang beriman karena ya kita terlalu baper kalau dinasihati dan sebagainya, terlalu sensitif dan sebagainya. Nah itu kita akan jauh dari izzah, dari kemuliaan itu akan jauh. Hati pasti gelisah, pikiran pasti panas, ekonomi juga pasti bermasalah ya, kehidupan itu tidak akan nyaman. Tapi kalau dekat dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan orang beriman, nah itu hidupnya pasti nyaman ya, gitu kan. Nah itu tadi, makanya dalam orang yang bercerai itu istighfarnya banyak-banyak. Nah di rumah juga begitu, kalau ada konflik antara suami dan istri, istighfarnya yang banyak-banyak, banyak-banyak diam lah ya. Dan falyakul khairon, ngomongannya yang baik-baik. Auliyasmut, kalau tidak bisa ngomong ya diam. Tapi lebih baik bicara, jangan langsung diam. Komunikasi belum diam, tiba-tiba diam, tiba-tiba diam. Nah, salah saya apa? Pikir sendiri. Oh, salah kok pikir sendiri? Ya dijelaskan. Wa yastaghfirillah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Wa ani bin Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar annahu, bahwa Ibnu Umar lama ketika tolako, mentalak imro'atahu, istrinya, qalan nabiyyu, berkata Nabi kepada Umar, jadi menasihati Umar, nasihati itu anakmu Umar,
Murhu, perintah itu anakmu Ibnu Umar, fal yuraji'ha, untuk merujuknya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwah wa akhwati rahimakumullah, terima kasih yang sudah hadir. Yang belum saya sapa tadi ada Dr. Ira, Ibu Ole, Kak Mutiah, dan ada Ibu Jumliah. Terima kasih yang sudah hadir di pagi hari ini. Kesimpulannya dari kajian kita adalah sadari, syukuri pasangan hidup yang ada di sisi kita. Terus kemudian dijaga lisannya ya, jangan gampang-gampang mengucapkan talak. Dan kalau mengucapkan talak harus ada saksinya. Saat merujuk juga ada saksinya. Itu nanti yang akan menjadi kontrol bagi kita agar tidak sembrono dalam kehidupan. Seseorang itu dilahirkan merdeka, dilahirkan bebas, tapi kebebasan kita itu berbatasan dengan hak-haknya orang lain ya. Jadi seperti itu yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.